adalah kantor pusat Nuskin ya, di Provo, Utah ya. Dan saya hadir ke sana karena saya pikir kalau saya memang mau serius membangun bisnis ini, saya mau bertemu langsung dengan pusatnya, sumbernya. Saya ingin melihat siapa perusahaan ini dan siapa orang-orang di balik perusahaan ini. Karena teman-teman, yang namanya perusahaan itu siapa? Apakah gedung kah? Apakah orang? Ya teman-teman, satu hal yang saya pelajari dari pekerjaan saya sebelumnya sebagai auditor adalah kalau saya mau tahu seperti apa perusahaan ini, saya harus tahu seperti apa people, orang-orang di atasnya, founder, top management, top leaders, dan scientist dari Nuskin. Artinya di balik perusahaan ini, who is the brain and the heart of the company? Siapa otak dan hati dari perusahaan ini? Karena kalau saya bisa mengetahui mereka, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, bagaimana hati mereka, saya kurang lebih tahu seperti apa perusahaan ini. So, saya terbang ke sana, bayar sendiri teman-teman, memutuskan untuk melakukan sedikit due diligence saya, untuk menghadiri sebuah acara bersama dengan waktu itu 14.000 orang dari 52 negara. Acara besar sekali, semua top leaders dari seluruh dunia hadir di sana. Saya bertemu dengan founder dari Nuskin, saya bertemu dengan top scientist ya seperti Dr. Joe Cheng, saya bertemu dengan top leadersnya, dan saya mencari kesempatan untuk menginterview langsung ya. Jadi saat itu dikasih tugas memang gitu ya, saya ingin sekali. Saya tanya dari mana mereka, dari Jepang, dari Korea, dari negara-negara ya. Seperti itu, saya tanya udah berapa lama mereka bergabung, apa background mereka, dan kenapa mereka menjalankan bisnis ini. Teman-teman, saya mempunyai perspektif yang menjadi terbuka lebar, bertemu dengan orang-orang yang menurut saya orang-orang yang berkualitas. Nah sebelum saya pergi, image saya mengenai perusahaan yang namanya network marketing itu adalah orang-orang yang nggak punya kerjaan, orang-orang yang pengangguran, orang-orang sales yang memang very salesy banget. Dan saya kaget sekali teman-teman untuk saya bertemu dengan top leaders dari Nuskin. Mereka adalah orang-orang yang pintar, mereka adalah orang-orang yang sudah sukses, mereka adalah orang-orang yang memang punya pilihan dalam hidup mereka. Saya bertemu dengan salah satu mentor saya dalam bisnis ini, Sean dan Sherry Brady, di mana mereka adalah pada saat itu 5 million dollar circle member. Mereka sudah mendapatkan komisi lebih dari 5 juta dolar US ya. Saya bertemu dengan mereka dan saya melihat, wow, Sean adalah seorang property developer. Beliau running bisnis konstruksi dan property investor yang di usianya yang muda, 28 tahun untuk dia bertemu dengan Nuskin. Dia sudah successful sebagai business owner ya. Tapi dia melihat Nuskin sebagai sebuah peluang yang besar sekali. Mentor dari Sean dan Sherry Brady adalah John McClellan. John McClellan adalah seorang genius ya, di usianya 20-30 tahun, saya lupa 20 sekian 30 tahun. John McClellan baru menjual bisnisnya, medical device company, perusahaan medical device yang akan dijual beberapa juta dolar US, dan dia punya uang cash, dia pengangguran ya, dan dia sedang mencari peluang bisnis. Jadi pada saat itu waktu John McClellan memutuskan menjalankan Nuskin, dia sudah menjadi seorang multimilioner. Dan dia John McClellan yang sekarang of course dekat sekali menjadi mentor dalam bisnis saya dan Pak Roni. Saya mengenal beliau dengan baik. Beliau mengatakan bahwa Nuskin itu seperti bekerja berpartner dengan medical device company, dengan medical company, dengan perusahaan-perusahaan farmasi ini, except kita mempunyai bisnis kita sendiri ya. Nah, John McClellan disponsori oleh seseorang yang bernama Mark Mabry. Teman-teman, Mark Mabry ini di dalam bidang financial. Dia bersama dengan ayahnya, waktu Mark Mabry masih muda tentu saja, dia berpartner dengan bapaknya. Bapaknya ini adalah salah satu partner
dari Merrill Lynch, Peter Lynch. Kalau Anda tahu, itu salah satu perusahaan financial institution yang besar sekali. Ini berupa mereka berpartner ya. Jadi successful. Ini adalah orang-orang successful yang akhirnya membangun bisnis New Scan dan sukses di dalam bisnis ini. Dan saya impress sekali teman-teman pada saat saya mendengar cerita mereka, Sean dan Sherry ya. Sama seperti mungkin saya pada saat itu 15 tahun yang lalu, sama mungkin seperti Anda yang kalau Anda mungkin baru mendengar Nu Scan hari ini, bulan ini atau tahun ini gitu ya. Anda masih bener gak sih? Is this really a good opportunity? Is this really legit? Apakah ini benar-benar baik seperti yang saya pikirkan dan saya rasakan? Is it too good to be true? Well, teman-teman, ternyata bukan saya hanya seorang auditor muda ya, yang menggunakan apa yang saya ketahui pada saat itu. Tugas saya sebagai auditor adalah mengaudit perusahaan, mengecek, mencari kebohongan, mencari di mana yang salah, di mana apakah ada manipulasi. Saya diajar, dilatih untuk menginterview orang ya, due diligence ya. Saya dilatih untuk menginterogasi orang, dan saya melakukan itu teman-teman karena itu skill yang saya miliki ya. Saya berbicara kepada orang-orang yang bekerja buat Nu Scan. Saya tanya, hai, dari sudah berapa lama kamu kerja di Nu Scan? Saya bertemu dengan orang-orang yang rata-rata mereka 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya. Saya bilang, wow, kamu sudah 15 tahun bekerja untuk Nu Scan. Boleh nggak saya tanya, kenapa kamu happy? You know, obviously orangnya excited sekali kerja dengan Nu Scan. Saya belum nanya pun dia sangat friendly, dia sangat otomatis cerita gitu ya. Oh, Nu Scan is a wonderful company. Mereka semua berbicara, dan ternyata later saya barusan tahu teman-teman kalau Nu Scan adalah salah satu perusahaan yang menjadi the best company to work for. Salah satu perusahaan terbaik yang tempat bekerja gitu ya. Dan mereka semua punya ceritanya ya. Ada orang dari komputer IT yang sudah 15 tahun bersama dengan Nu Scan, dan dia melayani karena itu kan big acara convention, dan itu semua karyawan mereka dari production, dari research, dari scientist, mereka semua turun dan melayani kita. Dan saya cari tahu ya. Saya benar-benar interview, saya interogasi scientistnya. Saya tanya, why? Kenapa? Tell me something yang mungkin saya bisa tahu apa yang salah dengan perusahaan ini. Dan teman-teman, setiap orang yang saya temui, mereka benar-benar yang namanya raving. Raving itu adalah ngefans berat ya. Ini saya tidak tahu dengan Anda, tempat saya dulu bekerja waktu masih kantoran, tidak ada satupun karyawan atau partner saya yang kayaknya berapi-api dengan pekerjaan mereka ya. Saya mungkin bisa dibilang salah satu orang yang I love my job. Saya kalau ditanya dulu kamu kerja di mana, I work for PwC, dan saya happy dengan perusahaan itu. Tapi saya kayaknya nggak berapi-api menceritakan bos saya atau perusahaan di mana saya bekerja, dan itu kerasa beda banget teman-teman pada saat saya menginterview ini. So, saya melakukan bagian saya untuk melakukan due diligence. Dan setelah saya berbicara dengan para karyawan, saya berbicara dengan para scientist, saya berbicara dengan para leaders, saya bertemu dengan para founders. 3 dari 5 founder utama yang pertama kali membangun Nu Scan, saya mulai mendapatkan perspektif teman-teman mengenai yang namanya control environment, mengenai yang namanya kalau saya mengetahui pola pikir dan hati dari top people, manajemen di balik perusahaan ini, saya kurang lebih bisa mengetahui bahwa seperti apa perusahaan ini. Sean Brady ternyata melakukan hal yang lebih gila daripada saya. Beliau sebelum menjalankan bisnis Nu Scan meng-hire seorang private detective untuk mempelajari Nu Scan. Okay? Dan saya masih ingat waktu Sean Brady bercerita bahwa private detective ini masuk ke kantor pusat Nu Scan dan duduk di kamar mandi, di WC ya, untuk mengkuping kalau ada pembicaraan
ini main teman-teman, this is bicara mengenai tahun 89. So tahun berapa itu? Like tahun 90, 30 tahun yang lalu ya. Tidak ada internet, tidak ada social media, tidak ada apa-apa. So private detektif ya, yang menguntit para founders, menguntit para manajemen. Mereka mencari-cari apa yang salah, dan private detektif ini memberikan validasi bahwa wow, apa yang kalian ketahui kepada Sean ini memang benar-benar orang-orang yang luar biasa. Itu yang membuat orang-orang seperti Sean Brady melompat pada peluang ini dan bekerja all out dan membangun bisnis Nu Skin, dan tentu saja mereka mendapatkan reward yang luar biasa. Nah teman-teman, izinkan saya bercerita sedikit mengenai sejarah, mengenai awal cerita ya. Nah teman-teman, di sini ini kayaknya sudah full ya, full house, lebih dari 1.000 orang yang hadir dalam Zoom call pada malam hari ini. Oke, boleh nggak ketika kalau misalnya ada orang-orang yang bergabung dengan Nu Skin di bawah 1 tahun? Oke, hanya bagi Anda yang join di bawah 1 tahun. Siapa di sini yang di bawah 1 tahun? Oke, karena saya berani jamin Anda belum pernah mendengar cerita ini. Oke, so saya akan bercerita sejarah bagaimana Nu Skin memulai. Oke, awalnya, karena kalau kita mau berpartner, banyak sekali ya. Kalau kita mau berpartner, kalau kita mau menginvestasikan hidup kita dan sesuatu yang paling berharga dari hidup kita itu waktu kita kepada sesuatu untuk 1, 5, bahkan 10 tahun ke depan, Anda sebaiknya kembali ke masa lalu untuk mengetahui bagaimana asal-muasal perusahaan ini, supaya Anda bisa mengetahui seperti apa masa depan kita, masa depan Anda. Karena teman-teman, yang namanya sejarah, history, cenderung untuk membuat ulang kembali ya. Jadi hanya kita orang-orang yang bisa menghargai sejarah masa lalu, belajar dari wisdom, kesalahan maupun keberhasilan masa lalu, yang bisa memprediksikan bagaimana masa depan kita. So bagi Anda yang siap untuk belajar bagaimana Nu Skin memulai ceritanya, dan terutama apa artinya untuk Anda di sini, Anda dan saya, apa artinya bagi Anda terutama yang masih baru bergabung Nu Skin kurang dari 1 tahun, teman-teman, Anda adalah masa depan dari Nu Skin Indonesia. So perhatikan ini baik-baik ya. Saya merasa seperti seorang nenek yang akan bercerita karena saya umurnya 15 tahun dalam bisnis ini, oke? Alright, teman-teman, Nu Skin dimulai tahun 1984 di Amerika. Anda sudah tahu itu, oke? Dan cerita ini, cerita Nu Skin seperti cerita-cerita sukses story Google, Facebook, semua Microsoft dimulai dari garasi. 5 orang teman lulus dari kuliah, bergabung bersama untuk membuat dengan sebuah visi, all of the good, none of the bad. So Steve Lan, Blake Roney, dan Sandy Tillotson. Bagi Anda yang mengenal Sandy Tillotson ini adalah tadinya seorang distributor dari perusahaan jaringan ya. Dia sebagai seorang young mom, ibu muda. Di sini ada nggak ibu-ibu muda yang umurnya mungkin baru 20-an, 30-an ya. Nah, Sandy Tillotson adalah seorang ibu muda yang mempunyai anak kecil-kecil dan mencari sebuah peluang di mana dia bisa mendapatkan penghasilan tambahan, di mana dia bisa membantu mendukung perekonomian keluarganya ya. So Sandy akhirnya direkrut oleh ibu mertuanya dalam sebuah peluang direct selling, dan dalam waktu cepat dia membangun sebuah bisnis yang sukses. Dan apa yang terjadi? Perusahaan itu tutup dan dia hancur berkeping-keping karena tiba-tiba dalam sekejap semuanya hancur. Dan perusahaan kedua datang dan dia bergabung dan bekerja keras membangun jaringannya lagi untuk mendukung suaminya. Dan setelah dia sukses dan mendapatkan penghasilan, perusahaan itu tutup lagi ya, bangkrut kalau nggak salah, bangkrut dan tutup, dan overnight dia nggak punya bisnis. Dan itu yang membuat Sandy Tillotson berkata, kenapa kita tidak membuat perusahaan kita sendiri? Karena I know direct selling ini works, ini bekerja, ini memberikan banyak hal kebaikan untuk banyak orang, tapi tidak ada perusahaan pada saat itu yang dia kenal yang mempunyai integritas,
yang mau benar-benar mengelola bisnis ini dengan integritas dan mendahulukan para distributornya. Dan Sandy Tillotson mencari bersama dengan sepupunya yang ahli kimia, dia yang meramu penemuannya ya produk. Mereka mengkamap dengan sebuah simple konsep. All of the good, none of the bad. Hanya yang baik dan tidak ada yang buruk. Dan ada yang bertanya, kenapa skincare? Kenapa perusahaan kosmetik? Teman-teman, karena perusahaan kosmetik itu kalau teman-teman lihat, ingat 30-40 tahun yang lalu, itu hanya konsepnya hope in a bottle, sebuah harapan dalam sebuah botol ya. Kalau Anda bayangkan teman-teman, ini sedikit pelajaran ya. Banyak orang yang bertanya, why? Kenapa kita memilih skincare? Karena tidak semua perusahaan itu bisa di-networkkan, teman-teman. Anda bayangkan perusahaan-perusahaan kecantikan ya, yang dari pabrik ya, dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika. Dari pabrik sampai dengan ke konsumen, Anda dan saya, itu membutuhkan banyak perjalanan ya. Yang pertama, ada importir yang harus import produknya dulu ke Indonesia misalnya. Setelah itu ada yang namanya distributor ya, distributornya. Kemudian setelah itu ada retailernya. Kalau Anda mengenal yang namanya Sogo Metro adalah retailer kosmetik. Belum lagi ada yang namanya iklan, teman-teman, advertising ya. Di sini siapa yang pernah membeli majalah wanita? Saya udah nggak pernah lagi. Zaman dulu majalah wanita, Femina, Cosmo ya, semua majalah wanita itu, setiap majalah issue publication, setiap majalah wanita isinya apa kalau nggak iklan kosmetik, fashion, parfum, dan tas ya. Dan kosmetik, Anda tahu teman-teman, iklan itu mahal sekali, hire modelnya dan semuanya itu. Jadi yang namanya marketing dan advertising ya, marketing and distribusi, biaya marketing dan distribusi itu mencapai 70%. Oke? Nah, Nu Skin melihat bisnis model ini, sehingga mereka melihat pada saat produk itu sampai ke konsumen, teman-teman tahu nggak? Produk yang kita beli sendiri itu nilainya hanya 1 sampai dengan 3%. Jadi kalau Anda beli produk di Sogo harga Rp1 juta, biaya untuk membuatnya itu hanya sekitar 1% sampai dengan 3%. 70% itu terbuang untuk marketing dan distribusi, packaging, importnya ke Indonesia ya. Keuntungan, setiap importir, setiap distributor, setiap retailer butuh profit, punya budget pengeluaran, punya sales manager yang harus digaji, punya semuanya yang harus adalah bisnis tersendiri yang harus memiliki keuntungan. Banyak middleman ya. Teman-teman kebayang nggak? Ini kenapa Nu Skin berkata, kenapa tidak kita membuat produk yang benar-benar produknya sendiri yang memang benar-benar bagus untuk kulit. All of the good, none of the bad. Sehingga Nu Skin berkata, oke, let me ganti colors. Oke, sehingga Nu Skin berkata, oke, kenapa tidak kita buang semua middleman ini dan kita langsung direct ke konsumen, langsung direct, oke, dari perusahaan langsung direct. Dan dari budget 70% yang dibayarkan untuk semua middleman, advertising, iklan dan sebagainya, 58% mereka alokasikan untuk komisi Anda dan saya. Nah, bisnis model ini teman-teman sangat efisien sekali by the way. Karena konsumen menang, konsumen berkata seperti ini, kalau ada caranya untuk mendapatkan produk dengan harga yang sama, oke, harga retail ke retail sama, oke, tapi sekarang sebagai distributor Nu Skin kita mendapatkan diskon 20%. Teman-teman, nih di sini teman-teman cewek ya, kalau ada pilihan untuk bayar harga retail sama harga wholesale, mendingan bayar harga mana? Siapa yang lebih milih harga wholesale? Ya, itu kenapa banyak dari Anda yang belanja di Mangga 2, betul nggak? Karena grosiran, harganya lebih murah ya, wholesale. Nah, jadi kalau kita membeli Nu Skin dengan harga member, oke, kita mendapatkan harga wholesale, ya. Nah, jadi retail ke retail, Nu Skin comparable, ya, kurang lebih sama. Tapi sebagai member, kita didiskon 20%, tapi kita mendapatkan produk yang kualitasnya lebih baik.
Oke, jadi better quality product dengan harga yang kompetitif, dan kalau Anda member, Anda mendapatkan 20% diskon. Siapa yang mau? Of course saya mau. Dan ini kan teman-teman, consumer behavior ya agak sedikit berubah sekarang, di mana consumer behavior bilang, saya udah nggak peduli lagi dengan yang namanya brand iklan deh, saya udah nggak makan iklan, saya lebih milih kualitas produk. Oke? Nah, ini yang dilakukan oleh Nu Skin, yang penting kualitas produknya. Nah, tapi teman-teman, pada saat yang bersamaan kita juga menang, karena Nu Skin berkata, hey, kalau kamu happy sama produknya dan kamu sharing dengan teman-temanmu, kita akan membayar komisi yang tadinya dikasih ke model, ke retailer, ke distributor, ke sales manager, ke CEO, ke direksi, ya, dan semua ini ke majalah-majalah. Sekarang kita yang menjadi estalasenya Nu Skin, dan Nu Skin berkata, kalau kamu happy sama produknya dan kamu sharing-sharing dan kamu membangun sales organisasi, budget sales dan marketing advertising ini akan dibagikan kepada kita. Ya, so kita menang karena kita nggak cuma sekedar konsumen, tapi kita juga bisa menjadi seorang jadi pebisnis. Oke? Nah, teman-teman, apa untungnya buat Nu Skin? Nu Skin juga menang karena cara mereka berbisnis menjadi jauh lebih efisien sekali. Oke? Nah, ini cukup untuk Anda mengetahui bahwa bagaimana Nu Skin make sense. Kenapa kosmetik? Kenapa skincare? Karena tidak semua produk memiliki margin yang besar, teman-teman. Oke, Anda nggak bisa, itu kenapa kayak ada perusahaan lain gitu yang menjual beras dan baju dan bolpen dan meja dan furniture. It doesn't make sense gitu, karena pertama tidak consumable, tidak ada sesuatu yang eksklusif, ada teknologi apa di dalam beras gitu ya yang bisa dieksklusifkan, dan tidak ada cukup margin yang bisa dibagikan seperti itu. Oke? Nah, Nu Skin memulai dengan konsep all of the good, none of the bad. 5 orang founders, oke? Saya ganti dulu ya. Alright? 5 orang founders yang benar-benar memulai dengan bagaimana kalau kita benar-benar memiliki ini. Nah, teman-teman, mereka ini baru lulusan dari kuliah, ya, baru bekerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang kerja sebagai lawyer, ada yang kerja sebagai chemist, dan mereka memutuskan untuk bekerja sama 5 orang dengan modal $1.000 per orang, hanya dengan modal $5.000 untuk memulai bisnis ini di tahun 84. Oke, 84 Nu Skin memulai. Oke, dan dengan visi yang besar, mereka memulai dari garasi mereka. Dan teman-teman, mereka bekerja sangat keras. Di tahun 89, Nu Skin berhasil mencapai omset $40 juta. Kalau dirupiahkan, itu sekitar 400 miliar, biar gampang aja ya, 400 miliar. Teman-teman, kalau Anda berbisnis hari ini, dan 5 tahun kemudian omset Anda 400 miliar, siapa yang happy coba? Pasti happy ya. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Di titik ini, Nu Skin mencapai yang namanya critical mass. Sebuah titik di mana mereka mencapai yang namanya momentum. Sehingga dalam waktu 2 tahun setelahnya, Nu Skin berkembang menjadi perusahaan 500 juta US dollar, 5 triliun. 400 miliar, 5 triliun hanya dalam 2 tahun. Nah, kalau teman-teman tahu apa yang terjadi ya di sekitar tahun 89 sampai tahun 91, yang terjadi adalah economic crisis. 88, 89 adalah krisis besar-besaran, teman-teman ya, di Amerika, dan banyak orang tidak punya pekerjaan, dunia Amerika tepatnya sedang dalam keadaan depresi, mereka sedang perang ya. Dan perhatikan teman-teman, bisnis kita, bisnis yang anti resesi. Karena setiap kali ekonomi mengalami resesi, Nu Skin justru berkembang. Dan guess what? Orang-orang yang ada di awal, mereka menikmati pada saat Nu Skin berkembang dari 400 miliar menjadi 5 triliun. Oke? Nah, luar biasa sekali, termasuk Sean Brady, termasuk Mark Mabry, termasuk Nathan Ricks, termasuk para legendaris yang hari ini mereka adalah 10 million, 20 million, bahkan 50 million US dollars earners ya. Oke. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah itu? Oke. 91, Nu Skin
berpikir internasional dan mereka memutuskan untuk masuk ke Hong Kong ya. Hong Kong adalah negara pertama di mana mereka ekspansi ya. Hong Kong adalah pertemuan antara timur dan barat. Jadi melting pot ya. Dan 91 Nu Skin masuk ke Hong Kong dan boom, Hong Kong menjadi market yang besar sekali. Nu Skin menjadi perusahaan kosmetik yang paling sukses yang pernah masuk ke Hong Kong. 92 mereka masuk ke Taiwan. Boom, berkembang lagi. Tapi yang luar biasa teman-teman, di tahun 93 Nu Skin masuk ke Jepang. Oke. Nah, waktu Nu Skin mau masuk ke Jepang pada saat itu, semua orang menertawakan Nu Skin. Mereka bilang, "Kamu gila. Nu Skin adalah perusahaan kosmetik yang mau buka kosmetik di Jepang. Apakah Nu Skin nggak tahu nih Amerika bahwa Jepang adalah negara yang cinta dengan negaranya sendiri ya. Kalau orang Jepang memilih made in China, made in Japan, made in Amerika, mereka akan milih made in Jepang ya. Karena mereka punya loyalitas yang tinggi, nggak kayak orang Indonesia. Made in Indonesia, made in Amerika, Amerika deh gitu ya. Nggak perlu made in Indonesia. Tapi nggak Jepang dan semua analis berkata Nu Skin. Yang kedua faktornya bukan hanya Jepang negara yang loyal dengan negaranya sendiri, tapi yang kedua adalah Nu Skin kosmetik. Orang Jepang tuh gila kosmetik. Dan analis berkata kalau Nu Skin bisa masuk ke Jepang dan punya omset 200 miliar aja, itu udah bagus, luar biasa. 20 juta dolar deh US. Udah very good. Teman-teman tahu apa yang terjadi dengan Jepang? Di tahun pertama Nu Skin membuka marketnya di Jepang, Nu Skin berkembang 135 juta US dollar atau 1,3 miliar, 1,3 triliun. Ya, teman-teman, uang sekarang. Ini tahun 93. Dan wow, semua orang tidak percaya Nu Skin sukses sekali di Jepang, ya. Nu Skin mengalahkan semua prediksi analis yang mengatakan Nu Skin nggak akan pernah sukses di Jepang. Dan hari ini teman-teman, pada saat saya bergabung, Nu Skin sudah 4 triliun, 5 triliun, salah satu market yang besar itu adalah Jepang dan Korea, ya. Singkat ya, 94 Korea. Sama juga kalau Anda sampai juga mengenal sekarang ya, para partner kita Ronnie Park dan para 20 million earners, 10 million, 5 million itu banyak sekali dari Korea. Korea adalah satu negara di mana bahkan sekarang Korea lebih besar daripada Jepang ya. Luar biasa. Kalau Anda ke Korea teman-teman, saya dan Pak Roni pernah diundang menjadi tamu di Korea, dan orang komunitas Nu Skin begitu suksesnya di Korea, bukan hanya karena penjualan mereka yang sukses besar, bukan karena produk mereka, tapi Nu Skin dikenal sebagai sebuah perusahaan yang membuat dampak terhadap komunitas di Korea. Dan kalau Anda dalam society, dalam perkumpulan dan Anda memperkenalkan diri sebagai Nu Skin Blue Diamond ya, top leaders Nu Skin, orang sana sangat hormat sekali, kayak wow, mereka hormat sekali bahwa mereka mempunyai image bahwa perusahaan adalah perusahaan yang luar biasa. Harapan saya, doa saya, impian saya adalah melihat hal ini terjadi, karena bukan saja Nu Skin menjadi perusahaan yang besar di Indonesia karena kesuksesannya, produknya, bisnisnya, tapi karena kita dikenal sebagai perusahaan yang memiliki dampak untuk komunitas kita di Indonesia. Oke, nah tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah orang-orang yang menjadi pionir. Ketik kata-kata pionir, orang-orang yang menjadi pionir di awal, mereka menikmati pada saat Nu Skin berkembang besar. Oke? Ini yang namanya privilege atau hak lebih dari seorang pionir. Pionir bayar harga, pionir harus babat alas, pionir harus akan menghadapi banyak tantangan di awal. Ya, kalau Anda lihat kenapa ada garis yang bentuknya flat, karena mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama di awal, seperti di Amerika, 5 tahun pertama mereka merangkak, tapi ada sebuah titik yang namanya momentum, critical mass, sehingga boom, momentum terjadi, that's called payday, teman-teman.
Oke, nah ini kemudian of course berlangsung, Nu Skin berekspansi di negara Asia Tenggara, di Eropa, di New Zealand, Australia, dan 2005 mereka akhirnya buka di Indonesia ya. Dan Anda sudah mendengar cerita-cerita kami sebelumnya, bagaimana saya dan Pak Roni bersyukur sekali menjadi perusahaan, menjadi orang-orang yang membantu Nu Skin mempiara di Indonesia. Nah, setelah Nu Skin berekspansi internasional, apa yang terjadi teman-teman? Nu Skin mempunyai sebuah strategi di mana mereka bukan hanya mempionir negara ya, tapi mereka mempionir yang namanya teknologi. Mereka reinvent, innovate di opportunity mereka sendiri. Mereka mendisrupsi opportunity mereka sendiri sehingga Nu Skin bisa menciptakan ulang peluang ini. Sehingga Anda yang mungkin baru bergabung hari ini, kita menjadi pionir dari ageLOC, teman-teman, ageLOC Boost ya. Karena ageLOC yang sudah hadir, ageLOC Galvanic Spa, ageLOC Lumi Spa, dan yang berikutnya ageLOC Boost yang bahkan belum launching di Indonesia, belum bisa dijual secara bebas di Indonesia. Anda dan saya, apa yang sedang kita lakukan saat ini adalah sebuah sejarah di mana kita mempionir teknologi ageLOC Boost di Indonesia, oke? Dan itu yang akan membuat Anda dan saya mau bayar harga sekarang sebagai pionir, supaya pada saat kita mencapai yang namanya critical mass dan ini berkembang menjadi sebuah momentum yang besar, kita akan mendapatkan rewardnya, PD-nya, teman-teman. Oke? Nah, alright, next topik ya. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya mengenai pioneering story. Alright, nah teman-teman, sedikit saya membahas mengenai why yang kedua adalah mengenai budaya. Nu Skin bukan hanya menjadi perusahaan yang luar biasa karena integritasnya, karena visinya, karena produknya, karena kemampuannya untuk regenerate opportunity. Pak Roni minggu depan akan membahas lebih mengenai regeneration of opportunity ini. Tapi yang berikutnya teman-teman yang membuat saya jatuh hati dengan perusahaan ini, karena force for good culture atau budaya forceful good di dalam perusahaan ini. Untuk saya mempelajari, pertama kali saya ke Amerika dan saya bertemu langsung dengan founders, dan saya mendengar bagaimana mereka cerita bahwa the heart atau hati dari perusahaan ini bukan mengenai berapa banyak uang yang mereka ciptakan. Kita tidak mengukur kesuksesan kita dengan berapa banyak sales, dengan berapa banyak pencapaian, dengan berapa banyak hal yang kita capai, tapi kita mengukur kesuksesan kita dengan berapa banyak kehidupan yang berubah karena opportunity ini. Pada saat mereka mengatakan bahwa we are in business, kita ada dalam bisnis ini untuk menjadi force for good, menjadi sebuah dorongan untuk kebaikan, dan kita menjadi force for good dengan meningkatkan kualitas hidup anak. Ini masih yang NPC. Dengan kita menjadi sebuah force for good, sebuah dorongan untuk kebaikan, dengan produk kita yang inovatif, dengan business opportunity kita yang sangat kompetitif sekali, tapi juga kita menjadi force for good dengan budaya, dengan culture. Itu kenapa people, orang adalah aset terbesar yang dimiliki oleh Nu Skin. Bukan hanya teknologi, teman-teman ya. Kita tahu Nu Skin punya teknologi yang eksklusif, yang tidak ada saingannya, yang tidak bisa disaingi, yang dipatenkan lebih dari 100 produk paten yang dimiliki oleh Nu Skin. Tapi di atas semua ini, bukan berapa puluh triliun dan berapa banyak teknologi dan award yang mereka dapatkan, tapi Nu Skin memiliki orang-orang yang berkualitas, dan mereka yang menjadi backbone, mereka yang menjadi tulang belakang, otak dan hati dari perusahaan ini. Dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, teman-teman. Mereka bukan sekedar hanya klise sebuah slogan atau sebuah mission yang mudah-mudahan suatu hari, tapi Nu Skin mengaplikasikannya di dalam sebuah tindakan yang konkret. Nah, salah dua contohnya izinkan saya bercerita, yaitu mengenai yang namanya Nourish the Children Program. Nourish the Children Program adalah inisiatif yang launching pada saat saya lahir di Nu Skin, oke? Dan itu dimulai dengan bagaimana mereka melihat
banyaknya anak-anak yang meninggal dunia karena malnutrisi. Negara yang kemiskinan, negara yang miskin biasanya punya banyak anak, dan rantai kemiskinan itu tidak bisa putus karena meskipun begitu banyak bantuan dunia untuk menyekolahkan, untuk memberi makan, tapi tidak pernah cukup untuk bisa menutrisi anak-anak ini. Sehingga anak-anak yang diberi pendidikan ini pun tumbuh dengan cacat, buta, busung lapar, dan otak yang tidak bisa berkembang dengan optimal karena kurangnya gizi. Nu Skin membuat sebuah produk yang memang keahlian Nu Skin adalah nutrisi, khusus untuk makanan anak-anak bergizi, ya. Jadi satu kantong paket Vitamil seperti ini bisa memberi makan satu anak untuk 1 bulan. Dan mereka dengan partner distributornya Anda dan saya, kita bisa mendonasikan hanya di Indonesia Rp200.000 untuk memberi support satu anak 1 bulan. Dan teman-teman bayangkan sebuah visi yang lahir, dan dengan distributor yang ada di seluruh dunia, di 54 negara saat ini teman-teman, mereka bermimpi untuk bisa mengubahkan dunia dengan mengurangi, dengan meniadakan ke anak-anak lagi yang mati karena kelaparan. Itu sebuah mimpi yang kayaknya nggak mungkin, gimana caranya gitu ya. Masalah dunia, kelaparan dunia terlalu besar. Siapa kita gitu? Kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi Nu Skin memberikan dari apa yang ada. Teman-teman, kita memberi dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Jadi Nu Skin bilang, this is a big mission. Tapi mari kita mulai dengan apa yang ada. Dari sebuah impian yang besar, tapi sebuah tindakan yang kecil, tapi dilakukan dengan konsisten dan dilakukan secara compounding, dan visi ini semakin besar dan semakin besar. Teman-teman, hari ini 20 tahun kemudian of terus memberi, Nu Skin telah membantu lebih dari 100.000 anak di 50 plus negara, dan saya lupa ada berapa puluh juta, it was a couple of years ago, 100 million meals, ya. Sekarang udah like 200 million meals, ya. Lebih, Anda bisa masuk ke nourishthechildren.com, website khusus yang mengenai Nourish the Children update yang terakhir, karena angkanya menjadi begitu besar ya teman-teman. That is the power of compounding, ya. Dan setiap kali saya mengingat visi ini, karena saya ada pada saat Nu Skin meluncurkan ini, program ini teman-teman. Sebuah mimpi yang benar-benar tidak masuk di akal, bold vision, visi yang kayaknya impossible gitu ya. Tapi saya melihat bagaimana para pemimpin, para founders, para leaders berkata, mari kita lakukan apa yang kita bisa. Dan hari ini literally, bukan saja Nu Skin mencapai sukses secara penjualan, tapi Nu Skin melahirkan para distributornya yang sukses. Dan dengan kita semakin sukses, kita semakin banyak untuk memberi. Dan itu menjadi sebuah movement di seluruh dunia, teman-teman. Teman-teman, Steve Lan, salah satu founder dari Nu Skin, berkata, Nourish the Children mungkin hanya 5% dari apa yang kita kerjakan, dari waktu kita, dari uang kita, dari usaha kita, tapi Nourish the Children adalah 99% hati kita, siapa kita, who is Nu Skin. Kalau Anda yang masih baru di sini dan Anda belum mengenal siapa itu Nu Skin, satu kata yang bisa Anda renungkan dan pikirkan adalah Nu Skin adalah sebuah force for good. Force for good yang bukan sebuah idealis, mungkin awalnya seperti itu, tapi sesuatu yang mereka hidupi setiap harinya, dan mereka terus mengajak kita, mendorong kita untuk menjadi bagian dari force for good. Teman-teman semua dari seluruh Indonesia, we are in business. Kita berbisnis, tapi tujuan kita adalah untuk menjadi force for good. Dan ini yang salah satu menggerakkan saya dan Pak Roni untuk bersama dengan Global Leadership secara movement untuk, thank you Pak Roni. Nu Skin baru saja per tahun 2019, Nu Skin telah melewati 650 juta makanan yang telah dibagikan kepada anak-anak. Oh my God, teman-teman, rasanya itu baru angka 100 juta meals, itu baru saya lihat di dalam
board ya, beberapa tahun yang lalu. Saya pikir sekarang 200 atau 300, 650 juta makanan yang telah didonasikan dengan program Nourish to Children NTC ya. Teman-teman, ini sebuah bukti di mana kebaikan kecil yang dikumpulkan oleh banyak orang dan kita gulung compounding dalam tahun dan belasan tahun dan puluhan tahun akan menjadi sebuah gerakan yang membuat dampak untuk Indonesia, untuk dunia ya. So betul sekali teman-teman, dunia dan akhirat ya, itu yang menjadi kebaikan untuk kita semua. So teman-teman, Force for Good menjadi bagian penting dari perusahaan kami. Perusahaan ini menjadi penting dalam kehidupan saya dan Pak Roni, dan saya berdoa dan berharap pada saat Anda menjadi bagian dari New Skin Enterprise, Anda juga mengambil bagian di dalam Force for Good culture ini. Berbisnislah. Bagaimana bisa menjadi Force for Good? Anda bisa menjadi Force for Good dengan menjalankan bisnis secara berintegritas. Anda bisa menjadi force for good dengan membantu orang-orang, customer Anda mempunyai kesehatan, mentransformasi kesehatan, mentransformasi wajah mereka, dan untuk mereka mendapatkan sebuah kesehatan yang mahal harganya, sebuah perawatan kulit yang gimana rasanya membuat orang lebih percaya diri, lebih happy, lebih awet muda. Pada saat setiap orang yang Anda bantu, Anda dengan tulus ya, Anda adalah bagian dari Force for Good. Pada saat Anda membangun bisnis Anda dengan sebuah integritas, Anda adalah bagian dari Force for Good. Pada saat Anda menolong tim Anda untuk sukses, bukan lagi mengenai Anda yang sukses. Pada saat setiap orang yang Anda rekrut, yang Anda ajak untuk bergabung, dan Anda ajak untuk menjadi, dan Anda bantu dengan tulus, Anda adalah Force for Good. Dan pada saat Anda, of course, membantu anak-anak ini, apakah melalui Children Had Fun, apakah melalui Nourish the Children, atau program apapun yang saya tahu teman-teman di Indonesia juga banyak melakukan inisiatif-inisiatif yang Anda sendiri dapat, yang Anda lakukan dengan uang yang Anda dapatkan. Saya berdoa setiap uang, waktu, resources yang Anda dapatkan melalui Nuskin mendapatkan kebaikan, bisa dilipat gandakan kebaikan untuk banyak orang di Indonesia. Oke? Nah, dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung dan Anda bingung, Anda excited, Anda semangat, tapi Anda bingung mau ngapain setelah ini, oke? Berikut adalah simple step yang bisa Anda lakukan setelah ini. What next? What next untuk Anda adalah, yang pertama adalah bergabung kalau Anda belum bergabung, dan pilih transformasi yang Anda inginkan. Apakah Anda memilih untuk memulai bisnisnya dengan transformasi wajah atau transformasi badan Anda? Yang kedua adalah, kalau Anda sudah menjadi bagian dari keluarga besar New Skin Indonesia, maka yang step kedua adalah ayo segera manfaatkan program Fast Track, di mana hanya dengan 2.000 poin atau sekitar 35 juta Anda sudah bisa menjadi brand rep ya. Teman-teman sudah tahu di mana duitnya, bisnisnya dimulai dari brand rep teman-teman, oke? So segera menjadi brand rep. Inilah bulan terakhir di mana kita bisa memanfaatkan program Fast Track hanya dengan 35 juta untuk menjadi brand rep, oke? Dan tentu saja bagi teman-teman yang sudah mencapai brand rep bulan lalu, saya mengucapkan selamat sekali lagi. Maka bantu 4 orang partner Anda untuk bisa menjadi brand rep juga, sehingga Anda bisa menjadi Ruby atau Executive Brand Partner ya, EBP. Brand rep yang memiliki 4 orang brand rep, me plus 4, saya plus 4 partner lagi, maka Anda menjadi Executive Brand Partner Ruby ya. Alright, dan yang ketiga tentu saja teman-teman, ikuti sistem OTG, sistem 7 100%. 17 Oktober adalah tanggal yang perlu Anda catat, karena kita akan mengadakan sebuah event, national event ya, offline to online, di mana Anda akan belajar lebih dalam mengenai peluang New Skin dan strategi leadership yang bisa Anda lakukan untuk mempercepat percepatan bisnis Anda sebagai pionir dari teknologi AgeLock Boost.
Oke, teman-teman, 17 Oktober tiketnya bisa dibeli sekarang juga melalui loket.com. Ayo jangan sampai ketinggalan. Pastikan Anda menjadi bagian 1000 Ruby. Pastikan Anda menjadi bagian dari pionir opportunity bagi Agelog Boost. Saya tidak sabar untuk menunggu untuk bertemu dengan Anda semua suatu hari face to face, oke? Setelah masa-masa ini selesai dan memberikan selamat pada Anda pada saat Anda mencapai Ruby Eksekutif, Emerald, Diamond, Blue Diamond, ataupun tim elit di Indonesia. Sehingga Anda yang mungkin baru bergabung hari ini, bulan ini, atau tahun ini, tahun 2020 akan menjadi tahun yang bersejarah untuk kita semua, teman-teman. Tahun yang tidak pernah dilupakan, tahun yang menjadi titik balik bagi banyak dari Anda, seperti 15 tahun yang lalu, ini menjadi titik balik untuk hidup saya. Saya berdoa Anda semua menentukan langkah Anda dan mendapatkan banyak kelancaran dari Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ikuti setiap sistem yang ada. Kita masih punya beberapa kali presentasi lagi sebelum tanggal 17. Tapi the big date adalah 17 Oktober. Anda akan bertemu langsung dengan leader-leader yang luar biasa yang akan menjelaskan, menjabarkan. See you there. Selamat malam semuanya.